Hai, kembali lagi bersama saya Dina Rifanka. Apa kabar kalian semua? I hope you all is good di tengah pandemi corona ini. Saya berharap kalian semua yang menonton ini tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap bahagia, dan be positive. Oke, pemerintah saat ini tuh sedang melaksanakan sistem di rumah aja atau lockdown. Apakah di daerah kalian tuh semuanya sudah totally lockdown? Kalau di daerah saya sih semuanya sudah lockdown. Penduduk dilarang berpergian keluar kota, dan penduduk yang berada di luar kota pun juga tidak diperbolehkan masuk daerah saya. Kalaupun ada yang nekat untuk mudik ke daerah saya, akan diisolasi selama 14 hari. Wow, itu sih lama banget ya teman-teman. Oke, kali ini aku akan membuat suatu vlog. Tapi vlog kali ini berbeda dengan vlog-vlog sebelumnya karena berhubung kita di rumah aja dan gak boleh kemana-mana, maka aku akan buat video tentang sharing-sharing dan juga membahas tentang COVID-19 ini. Jadi dari segi apakah yang akan kita bahas? Check this out. Melihat harga tiket pesawat kali ini membuat siapapun ingin jalan-jalan. Murah banget dibanding harga tiket awal tahun yang melonjak mahal. Tapi sekarang kan ada wabah virus corona, mending di rumah dulu aja kan. Nah, terus kenapa harga tiket pesawat murah? Dan apa hubungannya dengan wabah virus corona ini? Ternyata wabah virus corona ini selain bisa mempengaruhi kesehatan, juga bisa mempengaruhi perekonomian negara, bahkan perekonomian kita. Beberapa negara telah membatasi aktivitasnya. Italia, Kanada, Denmark, dan Malaysia sudah menutup akses ke negaranya. Terus gimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, orang dari Cina, Korea Selatan, Iran, Italia, dan negara-negara lainnya juga dibatasi masuk Indonesia. Penerbangan umrah ditiadakan, kunjungan turis asing dan domestik juga ikutan anjlok. Akibatnya, tingkat kelarisan hotel juga menurun drastis. Bahkan, ada beberapa hotel dan perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Wow, ini sih sangat merugikan banget ya teman-teman. Dan kabarnya di Indonesia sendiri juga mengalami kerugian dari segi sektor manufaktur. Untuk sektor manufaktur sebanyak 74% bahan baku kan datangnya dari Cina. Lantas pabrik-pabrik terancam stop produksi dan karyawan-karyawan juga terancam PHK. Kalau kayak gitu berarti imbasnya juga pada perekonomian kita. Banyak orang-orang yang mulai panik, mulai khawatir, tidak hanya tentang soal kesehatan, tetapi juga soal perekonomian yang ada di keluarga mereka. Kalau untuk orang-orang yang bekerja di bidang PNS, it's okay, aku pikir nggak terlalu khawatir ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang wira swasta, orang-orang yang bekerja harian pasti sangat terkena dampaknya. Belum lagi kekhawatiran yang muncul untuk wira swasta dan pekerja harian seperti berhenti produksi, nggak mendapatkan income, dan juga sampai ter-PHK. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan kalian stres dan banyak pikiran. Dan kalian perlu ketahui bahwa pikiran bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, saya cuma mau ngingatin aja teman-teman bahwa sedih, khawatir, panik boleh saja, tapi sebentar saja. Dan yang pasti kita harus lebih tenang dalam menyikapi hal-hal yang harus kita pikirkan ke depannya. Salah satunya tentang keuangan kita. Langkah yang tepat saat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik. Karena kita nggak tahu teman-teman virus corona ini akan berakhir sampai kapan. Jadi langkah yang tepat mungkin kita bisa mengelola keuangan kita agar tetap terjaga. Berikut saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara menjaga kesehatan keuangan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, susun rencana keuangan dengan rinci dan perketat pengeluaran. Jadi kalian harus benar-benar mencatat pengeluaran apa yang kalian butuhkan. Pengeluaran dibagi ada dua. Yang pertama, pengeluaran wajib atau penting, dan yang kedua, pengeluaran kebutuhan. Biasanya
Pengeluaran wajib atau pengeluaran penting ini berupa cicilan, iuran kesehatan, rumah, asuransi, dan lain-lain yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Dan pengeluaran ini tidak bisa diganggu-gugat, alias ya sudah, itu merupakan pengeluaran yang sangat penting. Pengeluaran kedua ini berupa pengeluaran kebutuhan seperti halnya skincare, pakaian, makanan, hingga investasi. Nah, kalian bisa mengalihkan dana pengeluaran kebutuhan ini seminimal mungkin. Misalnya, mengurangi penggunaan skincare secara berlebihan dan juga mengurangi belanja pakaian yang mungkin kurang penting untuk kita dan menyetok makanan sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi, pengeluaran kebutuhan ini harus ditekan seirit mungkin teman-teman. Karena menurut saya di tengah wabah corona seperti ini kurang tepat rasanya kalau kita belanja-belanja untuk hal yang tidak penting seperti pakaian, skincare atau lainnya. Mungkin kita bisa meminimalisir penggunaan tersebut gitu. Lagian kan kita juga dilarang untuk pergi kemana-mana, jadi mungkin kita harus menekan sedikit pengeluaran kebutuhan kita. Jadi setelah kalian punya list atau rencana pengeluaran keuangan dengan rinci, langkah kedua ini jalankan rencana keuangan dengan tepat. Jadi stop berbelanja barang yang tidak diperlukan dan belanjalah semua barang-barang yang memang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Tips yang ketiga, pintar dan berhemat. Manfaatkan promo dan juga diskon yang ada di seluruh supermarket dan juga toko online, dan perhatikan apakah budget kita masih mencukupi dan juga seberapa urgent barang itu untuk kita. Pikirkan kembali matang-matang apakah sesuatu yang Anda beli itu begitu penting atau hanya keinginan saja. Dan tips yang keempat, sisihkan dana cadangan tunai. Dana cadangan tunai di sini sangat penting banget teman-teman, karena untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan mendadak 1 minggu ke depan. Karena agar kita tidak sering-sering ke ATM. Karena kalau kita sering-sering ke ATM, otomatis kita kan nggak tahu ya teman-teman, ATM itu sudah disentuh oleh berapa ratus orang dan kita nggak tahu apakah orang tersebut bisa terinfeksi corona. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka siapkan cadangan uang tunai. Nah, itu tadi sedikit tips-tips yang bisa saya berikan kepada kalian semuanya. Kita tahu kondisi keuangan masing-masing orang itu berbeda-beda, tapi setidaknya inti konsepnya kalian bisa coba. Karena menurut saya teman-teman, menjaga keuangan di tengah pandemi corona ini sangat penting banget. Karena kita nggak tahu nih wabah corona akan berakhir sampai kapan. Bisa jadi sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, nggak ada yang tahu. Jadi langkah yang tepat, kita harus tetap menjaga kesehatan keuangan kita agar keuangan kita tetap terjaga dan juga meminimalisir penggunaan pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa saya utarakan tentang tips-tips jaga kesehatan keuangan selama pandemi COVID-19. Semoga wabah corona ini bisa berakhir dengan cepat. Stay at home, keep healthy, stay safe, and be happy. Stay positif juga, karena pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman. Jadi tetap berpikir positif dan tetap hindari melihat berita-berita yang membuat kita panik. Karena teman-teman, kalau kita panik, apalagi kita sampai marah, khawatir, itu bisa berbahaya banget bagi kesehatan kita. Saya pernah baca-baca, kalau kita lagi marah, itu bisa menurunkan imunitas tubuh kita selama 6 jam ke depan. Jadi, kalau imunitas tubuh kita menurun, otomatis virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi alangkah baiknya kita tetap stay positif, stay healthy, dan juga be aware. Oke, saya Dina Rifanka pamit. Bye!